ditetapkan 9.496 tenaga honor yang akan diangkat. Ya. Nilai alokasi anggaran yang sudah disiapkan dari Kementerian Keuangan adalah 177 miliar lebih. Ya. Berarti dananya ada dong. betul. Nah, ini yang harus diketahui oleh kepala dinas masing-masing, bahwa dananya sudah diadakan. Tapi masalahnya lolos passing grade-nya nih. Masuk nggak nih, lolos nggak? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi kalau udah ditetapkan seperti ini dan dananya sudah ada, kan berarti proses seleksi yang kita lakukan. Seleksinya. Ya, Jadi duitnya udah ada nih, teman-teman guru honor. Tapi lolos apa enggak, gitu kan? betul. Nah, ini. Siapa yang meloloskan sebetulnya, Pak Iwan? Diri sendiri. Gurunya sendiri. Jadi kan kita ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Oke. Jadi itu memang sengaja kita perjuangkan kesempatan 3 kali itu untuk memaksimalkan jumlah guru honorer untuk bisa lolos. Jadi artinya, yang saya tangkap ya, dulu waktu Menteri Pendidikan diskusi dengan Komisi 10, kita mengatakan, lolosin aja deh semua. Toh mereka sudah mengajar. Terbentur oleh peraturan undang-undang ASN. Betul. Harus ikut tes. Betul. Maka bagaimanapun caranya, gimana caranya supaya lolos? Kasih kesempatan 3 kali tes. Betul. Sampai lolos, kira-kira gitulah ya. Betul. Bahasanya ya. Betul. Tapi kok Ada kisi-kisinya juga kita siapin ya, buat belajar. tapi kok tesnya sulit banget. Sampai nggak lolos-lolos. Nah, kalau nggak lolos-lolos, gimana Pak Iwan? Kita ingin semuanya lolos dong. Itu, dengerin ya, ingin semuanya lolos. Kita sangat ingin dan mendoakan semua guru-guru honorer yang ikut untuk bisa lolos. Jadi bukan artinya tes ini sengaja membuat orang menjadi tidak lolos ya, karena duitnya sudah ada, alokasinya sudah ada, Betul. Iya kan? Dan daerah sudah mengusulkan ya. Ini kan usulan daerah. Jadi betul. Ini Formasi. Betul. Dan ini ketika jadi sekarang kan ada pemerintah daerah yang juga mengubah-ubah ya, ada yang sudah mengusulkan kemudian menarik itu nggak masuk Kenapa? ke sini. Kenapa? Ya karena dia mungkin nggak tahu karena sebenarnya anggarannya sudah ada. Saya nggak tahu itu kenapa. Karena ketidakyakinan, tapi saya nggak tahu ketidakyakinan itu kenapa gitu. Jadi Atau takutnya jangan-jangan ini buat tahun pertama aja ada duitnya, nanti tahun kedua nggak gitu. mungkin. Apa bedanya, ini kan aparatur sipil negara. P3K dengan PNS kan sama. Oke. Jadi kalau udah ngangkat pegawai, yang namanya aparatur sipil negara ya itu kan komitmen. Jadi nggak mungkin tahun ini digaji tahun depan nggak. Jadi mungkin memang ekosistem kita banyak penuh ketidakpercayaan ya. Jadi harus kalau boleh kita saya potong ini itu kan. mungkin. Ya, Di potong lapangan aja lah. itu, Gimana? Di lapangan itu betul Pak Dirjen. Jadi di daerah itu tidak yakin, tidak percaya bahwa dananya ada apa enggak. Dan kalau misalkan ini nanti kita terima, jangan-jangan nanti pas di tengah Beban jalan daerah. di tengah jalan nggak ada dana lagi dari pemerintah daerah yang menanggung. Nah itu Betul, itu yang terjadi. Kita sebenarnya ingin ini ya, daerah betul-betul komitmen untuk pendidikan. Karena bagi kita ya di bidang pendidikan ini, adanya guru itu adalah kebutuhan pokok. Ibaratnya sandang, pangan, papan bagi kita. Kalau kita nggak punya rumah, kita nggak bisa makan, atau kita nggak pakai baju, itu kan aneh gitu ya, dan itu nggak mungkin. Jadi kalau 3 hal yang pokok dalam proses pendidikan, adanya murid, adanya guru, dan adanya bahan untuk belajar. Jadi ini tiga hal yang harus kita jamin pasti ada, ini kebutuhan pokok sekali. Sering sekali kita juga mendengar bahwa kalau ketika tadi yang saya bilang supply dan demand, ada guru yang pensiun, lalu kemudian yang gantinya tidak ada atau sedikit. Jadi taruhlah 100 yang pensiun, yang menggantinya cuma 10. Berarti kan ada sisa 90. Dan ini terjadi terus-menerus. Dan artinya kan gapnya dengan 1 juta formasi kan kita tahu tuh gapnya tinggi sebenarnya. Jadi ada sebenarnya plafon yang dari sebelumnya yang tadinya diperuntukkan untuk pembayaran gaji SDM untuk guru yang kemudian dialihkan untuk pembayaran yang dialokasikan yang lain. Dan ini juga sebenarnya kan itu harusnya dikembalikan kembali sebenarnya fungsinya untuk pengadaan kebutuhan guru. Dan apalagi kalau yang pensiun kan gajinya lebih tinggi ya Kang Dede dibandingkan yang baru gitu. Jadi sebenarnya plafon itu sudah ada dan tidak pernah digunakan, dikembalikan kembali gitu. Jadi kalau misalnya itu kita komitmen untuk kebutuhan guru, kita juga bisa hitung sebenarnya dari secara historis dan transfer ke daerah kan karena anggaran pendidikan kan 20%. Tren APBN kan selalu naik ya. Jadi artinya jumlah transfer ke pendidikan itu semakin tinggi seharusnya. Dan memang komitmen sekali lagi ini kan visi ya, bahwa pokok harus ada kebutuhan guru itu tercukupi menjadi komitmen kita. Begini, saya berandai-andai ya.
Jadi selama ini supaya kawan-kawan juga tahu, ketika kita berbicara amanat undang-undang, 20% adalah pendidikan. Dari 20% katakanlah kalau kita 2000 triliun, 20%-nya adalah 400 triliun. Dari 400 triliun itu hampir 70% itu turun ke daerah dan kementerian lembaga lainnya. Iya. Jadi yang turun ke daerah tuh ya kurang lebih bisa mencapai 300 triliun mungkin berbentuk DAU fisik Non-fisik. dan non fisik. Iya. Dan kalau sudah sampai di daerah itu kan jadi BOP, jadi ya, apalagi tuh ya mungkin ruang macam-macam lah ya, Betul, ruang kelas. Nah ini kan kewenangannya ada di daerah. Betul. Jangan-jangan ini dianggap kan DAU yang ada di sini kan? Waduh, mengacaukan peta yang sudah diformat oleh daerah dong. Seolah-olah yang mungkin Pak Bupati, Pak Gubernur sudah menjanjikan ini misalnya dengan adanya blok guideline dari atas earmark itu, berarti ini tidak terjadi dong. Menurut begitu nggak Pak Iwan? Makanya ini kan pengaturan pengelolaan pendidikan di daerah ini ya kita harusnya memiliki sebuah komitmen yang kebutuhan pokok dulu deh yang kita cover. Jadi Yaitu gaji salah satunya. itu ada guru ya Ini kebutuhan. kita belum bicara tunjangan ya, Betul. baru gaji loh. Betul, betul. Karena pemerintah daerah suka mengatakan, iya ini baru gaji. Tunjangan gimana nih? Gimana Pak Iwan? Ya, jadi kalau dari Kementerian Keuangan, filosofi dari perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam formasi itu dari pemerintah pusat itu adalah berupa gaji. Kapasitas fiskal daerah menjadi perhitungan juga untuk pengadaan termasuk untuk pemenuhan tunjangan. Itu filosofi dari perimbangan keuangan pusat dan daerah. Itu kalau ininya. Dan memang komitmen tadi Kang Dede kalau ditanya ya, kita kan sebelum bangun sekolah dan diperbagus dan lain sebagainya, yang terpenting kan ada guru yang betul-betul kondisi kerjanya baik, kesejahteraannya baik sehingga bisa melayani murid-murid kita dengan sebaik-baiknya. Itu pokok sekali menurut saya. Dan bahan untuk belajarnya murid-murid itu. Dan ini yang kebutuhan pokok ini yang perlu kita proteksi dulu, baru kemudian kita melakukan hal-hal yang lain yang juga penting, tapi yang ini yang pokok ini yang mau nggak mau harus ada gitu. Saya bisa memahami. Menurut Igi sendiri gimana nih kira-kira kalau DAU-nya diplot untuk gaji, terus tadi kalau orang sudah jadi ASN pasti tuntutannya tunjangan, benar nggak, Mas Danang? Terus dari mana lagi daerah membiayai Ya tunjangan? itu kan makanya kekhawatiran di lapangan kan begitu. Jadi apa yang diyakini oleh di pusat harus seperti ini, di daerah masih gamang kan. Nah ini juga yang melatar belakangi banyak guru-guru yang belum keluar SK pengangkatannya di daerah. Itu juga. Jadi kalau daerah itu nggak mau mengeluarkan SK pengangkatan, guru nggak bisa ikut PPG, nggak dapat sertifikasi, nggak dapat tunjangan, apalagi mau ikut ini. Nah itu kan ada semacam faktor trust atau mungkin ya itu komitmen. Mau nggak ini guru ini dijadikan sebagai bahan pokok tadi? SK turun dari mana? Kalau di daerah kan dari daerah kan. Dari kepala SK daerah. pengangkatan, iya. Jadi sudah lolos passing grade, sudah ada formasi, duitnya sudah ada, SK nggak turun. Pak Iwan gimana menanggapi? Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan oleh Kemendikbud? Ya inilah the beauty of decentralization. Kang Dede tahu nggak? Saya tuh ini ya, saya sering menyampaikan ini juga. Nggak tahu Kang Dede pernah ada waktu itu. Kita tuh punya 514 kabupaten kota ya, tambah 34 provinsi. Kalau urusan pendidikan kan pendidikan menengah, SMA, SMK, SLB itu di provinsi. Jadi totalnya itu 548. Pemerintah daerah memiliki otonomi dan juga anggaran dalam pelaksanaan pendidikan. Kalau kita ketemu nih, kalau misalnya rapat koordinasi semuanya kita kumpulin satu ruangan, paparan 5 menit satu-satu gitu. Paparan 5 menit saja Kali 500. kali 45 jam kan Dede. Iya. 45 jam. Saya waduh, ini tata kelola kita luar biasa kompleks, dinamikanya luar biasa. Kalau mau kunjungan daerah nggak cukup 1 tahun satu-satu itu, betul. karena 1 tahun cuma 3. Jadi poinnya adalah memang harus koordinasi mau nggak mau dengan sistem desentralisasi. Tapi kami saat ini dengan Kementerian Pan-RB, dengan Kementerian Keuangan juga BKN, kita melakukan koordinasi Kementerian Dalam Negeri untuk bagaimana ya mungkin ada sebuah solusi yang terobosan supaya dengan skema desentralisasi